saya Sultan Azkar, CGP Angkatan 7 Kabupaten Serlangun. Yang saya hormati Bapak Sodikin selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bapak Andri Hermawan selaku pengajar praktik saya di Kabupaten Serlangun. Di video kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik dengan cara coaching. Di sini saya bersama dengan salah satu guru SD N026-9 Sumedang, yaitu Ibu Nidena. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Baik Bu, sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih karena sudah berkenan menyempatkan waktu untuk melakukan supervisi akademik bersama saya. Baik, di sini kita akan melakukan bincang-bincang santai saja Bu, sekitar 8 sampai dengan 10 menit sebelum melakukan observasi, yang mana sebelum jauh-jauh hari sudah saya jelaskan ke Ibu apa tentang observasi ini. Di sini Bu, sebelum melakukan observasi saya ingin bertanya Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan setelah mengikuti supervisi ini? Sebelumnya alhamdulillah sehat semua pagi ini. Bela untuk mendapatkan setelah observasi ini pingin di dalam materi menyampaikan materi di kelas itu dapat materi yang menyenangkan bagi saya yang menyampaikan materi maupun siswa yang menyerap materi. Berarti Ibu ingin mendapatkan dan mengikuti materi ini Ibu dapat bisa menyampaikan materi dan menyenangkan baik dengan itu sendiri ataupun dengan siswa yang baik Bu. Sangat baik sekali. Selanjutnya kira-kira nanti materi yang ingin Ibu sampaikan dalam kegiatan observasi nanti apa itu Bu? Kira-kira Ibu? Bisa kita ambil dari materi PKN sesuai dengan kurikulum yang ada di kelas 4 kurikulum Merdeka. Berarti pelajaran PPKN yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, yang mana sekarang kan kelas 1 sampai dengan kelas 4 sudah melaksanakan kegiatan kurikulum Merdeka ya. Baik Bu. Kira-kiranya apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran ini nanti Bu? Kalau kita ambil dari materi PKN, kita ambil dengan tujuannya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Di sisi ini persatuan dan kesatuan yang kayak mana kebetulannya Bu? Yang pertama dulu dari kelas kita lihat anak itu bisa bersikap bersatu dengan teman, satu dengan sama yang lain. Apalagi di sekolah bisa nggak bersatu, itu yang ingin dijelaskan. Berarti tujuannya nanti itu tentang bagaimana siswa dapat bersatu di kelas. Walaupun berbeda suku, bangsa, agama maupun ras. Iya, baik bersatu walaupun berbeda suku, bangsa, agama dan ras tetap bersatu. Karena di sini kita memiliki banyak sekali siswa yang memiliki dari daerah masing-masing, ada dari Sarlangu, dari Jambi, baik Bu, sekali. Kira-kira nanti langkah-langkah untuk mencapai pembelajaran di kelas nanti Ibu akan melaksanakan kayak mana itu Bu kira-kira? Kalau langkah-langkahnya sama seperti materi-materi yang lain, diawali dengan doa, kemudian absensi, membacakan surah-surah pendek, menyiapkan lihat itu langkah-langkah, kemudian baru masuki materi yang sesuai dengan kurikulum. Oke, berarti langkah-langkahnya itu Bu, dengan membaca doa, absensi, macam-macam surah-surah pendek, dan sudah itu melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan materi Bu. Oh iya, baik. Tunggu dan bagus sekali Bu. Selanjutnya, apa yang menjadi masalah atau tantangan saat melakukan pembelajaran tentang siswa Bu dari masalah-masalah yang ada Bu? Kalau masalah ini tentu setiap apa yang dilakukan itu ada masalahnya. Pertama, kalau masalah itu sarana prasarana yang belum mendukung, terutama itu buku kurang, kemudian media dalam pembelajaran juga kurang, apalagi kami ini di pelosok untuk memakaikan mengikuti sama sekarang yang pakai teknik internet itu kami belum mendukung, belum ada sarana prasarananya, itu yang ada tantangan. Rintangan juga dari siswa, ada yang menghadapi siswa yang nakal, menghadapi siswa yang suka ribut, itu juga menjadi tantangan-rintangan dalam menyampaikan materi. Oh, baik, berarti tantangannya masalah Bu seperti pelaksana, baik itu buku ataupun alat dan lain sebagainya, alat pendukung untuk internet, karena kita di sini jauh Bu ya dari jangkauan kota, sudah itu dari siswa banyak sekali ribut, segala macam menjadi salah satu tantangan bagi kita Bu ya. Oke. Dari skala misalnya Bu kita bikin 1 sampai 10 tentang yang Ibu lakukan dalam pembelajaran ini, Ibu dapat memposisikan Ibu di angka berapa gitu? Bisa di skala angka 7 dan 8. 7 dan 8 ya.
Berarti karena 10 itu hanya milik Allah Bu ya. Kesempurnaan Kesempurnaan kita. milik Allah Bu. Ya, kira-kira strategi yang menurut Ibu efektif sehingga dapat menarik siswa untuk belajar itu kira-kira apa strateginya kira-kira Ibu? Kalau strategi itu lebih kepada demonstrasi atau praktek, itu yang paling anak itu suka. Kalau kita praktek itu semuanya berlomba-lomba untuk praktek apapun yang materi yang kita sampaikan. Itu lebih kepada demonstrasi atau ke praktek ke lapangan, itu yang lebih disukai anak. Berarti Ibu menyiapkan strateginya itu yang menyenangkan kayak demonstrasi ya, praktek-praktek karena anak ini hobinya aktif ya, ada nulis kalau cuma sekedar nulis ya. Nulis, katanya paling malas anaknya. Iya. Kalau tidak mau, kalau di lapangan atau praktek itu paling menyenangkan. Ya, berarti ya yang namanya praktek yang itu bergerak itu anak itu sangat menyenangkan ya. Berarti itu yang Ibu masukkan ke strategi yang menurut Ibu efektif ya. Baik. Kira-kira untuk menyiapkan praktek-praktek demonstrasi tersebut, kapan Ibu menyiapkan strategi tersebut? Kira-kira Ibu? Sesuai dengan materinya. Kalau materinya sulit, mungkin seminggu sebelum pembelajaran disiapkan. Kalau materinya itu mudah atau sehari sebelum pembelajaran itu disiapkan. Berarti tergantung ya, kadang 1 minggu, kadang itu 1 hari, atau 3 hari. tergantung materinya Bu. Berarti oh ya baik. Saat observasi nanti apa yang perlu kita kembangkan kalau menurut Ibu secara bersama-sama untuk dalam pembelajaran ini nanti Bu, kira-kira yang perlu Dan dikembangkan. sama-sama kita kembangkan, pinginnya materi pembelajaran itu yang menjadi menyenangkan bagi siswa, bagi guru yang menyampaikan, kemudian siswa juga menerapkan materinya dengan gampang atau dengan mudah, ingin seperti itu. Berarti yang nanti yang diharapkan yang perlu dikembangkan itu sesuatu pembelajaran yang menyenangkan, sudah itu pembelajaran yang dapat diserap dengan anak dengan mudah ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Selanjutnya, kapan jadwal observasi dapat kita lakukan di kelas Ibu kira-kira Ibu? Bisa besok atau selanjutnya. Berarti besok atau kapan? Berarti besok Bu ya. Baik, berarti selanjutnya kita akan melakukan observasi di kelas Ibu yang untuk lakukan apa yang perlu kita kembangkan secara bersama menjadi yang dapat kita mana kekurangan dan kelebihannya Bu ya. Setelah itu nanti kita melakukan pasca observasi lagi Bu. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Adik yang buat sampah di rumah itu tidak bersatu berarti, sehingga rumahnya terlihat kok. Kalau kita membersihkan semuanya menjaga kebersihan.
Sampai sini paham? Kemudian yang halaman 77. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia sebagai berikut. 1. Apa itu Sa? Memelihara ketertiban dan keamanan. Nah, kalau sudah tertib, aman, kita bisa sudah bersatu. 2. Kalau kita bersatu tidak ada pertengkaran atas suku, saling serang menyerang. Tengok di TV anak pelajar SMK serang anak SMP, itu tidak boleh. Kita harus bersatu menjaga kerukunan supaya antar suku supaya tidak bertengkar. 3. Toleransi agama, toleransi antar agama, toleransi antar suku, itu tetap kita tegakkan. Yang keempat, menjaga persatuan dan kalau kita menjaga persatuan dan kesatuan, tentu negara kita akan aman, tentu desa kita akan aman, dan kalau kita menjaga persatuan dan kesatuan, kelas kita juga akan aman. Selanjutnya, berbeda, tapi kita juga tadi kembali ke semua yang pertama, berbeda tetap satu. Kita menjaga menghargai perbedaan. Perbedaan itu adalah rahmat. Kita berbeda tapi kita tetap satu, itu namanya rahmat. Dapat rahmat kalau berbeda. Selanjutnya, kita tertib dan disiplin. Tertib pada peraturan, disiplin pada peraturan yang ada. Itu akan aman. Selanjutnya, menciptakan suasana rukun di rumah. Malah terus sebagai anggota siapa aja keluarga, sama bapak, adik dan kakak itu anggota. Ada lagi nenek, kakek itu anggota keluarga. Selanjutnya, juga antar sesama anggota. Menghormati ini bagaimana? Patuh. Terus apa lagi? Bukan hormat seperti hormat bendera, tidak. Orang tua, kalau misalnya kita lewat depan orang tua, apa yang kita lakukan? Sangat mudah untuk kemudian fungsinya juga. Fungsi sapu ini itu apa? Untuk menyapu, membuang sampah. Bisa dengan satu lidi kita buang sampah? Bisa, tidak mungkin selesai. Tapi dengan satu ikat satu lidi, gelas kita bisa bersih. Sekolah kita bisa bersih. Itu juga dengan kita yang ada di sekolah ini. Satu orang yang mengerjakan tugas piket kelas, cepat apa lambat akan selesai? Lambat, karena sendiri. Berbeda kita dengan ada daftar piket, itu salah satu kita menjalankan persatuan dan kesatuan kita di sekolah. Itu perumpamaannya. Sesuai dengan semboyan kita. Apa semboyan negara kita? Artinya? Apa yang kita yang berbeda? Ada bahasa beda. Apa lagi? Budaya beda. Apa lagi? Agama juga beda. Apa lagi? Suku juga beda. Apa lagi? Makan pun ada yang berbeda. Berbeda kita bahasa Indonesia. Ada yang makan nasi, ada yang makan gandum, kaluntung, ada yang makan tepung. Nah, itu banyak macamnya. Tapi kita hanya bangsa Indonesia. Bahasa juga. Dalam kelas ini ada berapa bahasa kita? Ada? Bahasa apa? Banyak, ada bahasa dusun, ada bahasa Jawa, ada orang sini. Ada orang Sunda, kalau dalam satu kampung banyak lagi bahasa. Itu kita berbeda-beda, tapi kita tetap bersatu, yaitu bangsa Indonesia. Kita tetap bersatu, dimanapun kita berada, walaupun kita
observasi yang kita lakukan di hari kemarin. Sekarang kita melakukan pasca observasi, kita membahas apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan dan kita tingkatkan ke depannya dulu di pasca observasi ini. Bagaimana perasaan Ibu saat melakukan observasi kemarin? Bermacam-macam, ada deg-degan, ada senangnya. Iya. Oke, di sini ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, apa yang sudah Ibu lakukan? Kita sesuai dengan kurikulum yang ada, sesuai dengan materi yang ada, materi dan saya menyampaikan evaluasi siswa sesuai dengan kurikulum. Berarti yang Ibu lakukan itu berarti sudah sesuai dengan apa yang ada di kurikulum mereka, Bu ya, tentang siswa, bagaimana pembelajaran siswa dan segala macam. Oke, baik sekali. Dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, apa yang sudah tercapai dan belum tercapai Ibu? Yang sudah tercapai, penyampaian materinya itu sudah tercapai 100%. Kemudian yang belum tercapai mungkin dari tujuannya. Ada kan ingin siswa yang berkarakter, yang bisa bersatu dengan teman, bisa bersatu dengan kawan-kawan yang beda suku, itu yang belum tercapai. Oh, berarti masih sulit menurut penjelasan yang mendetail lagi untuk pembelajaran tentang persatuan dan kesatuan. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kalau yang tercapai itu bahwa materinya sudah tercapai, tapi yang belum tercapai itu adalah bagaimana menyatukan persatuan siswa anak secara material. Karena sifat anak ini macam-macam ya, jadi untuk menyatukan dari hasil materi ini agak sulit membuat dia. Ada apa yang belum tercapai dan pengalaman ini? Itu tadi tujuan dari pembelajaran, misalnya menciptakan peserta didik atau menciptakan anak-anak peserta didik yang bisa bersatu, itu yang sulit. Belum bisa sesuai dengan kurikulum merdeka dan tujuan pembelajaran. Seperti yang tadi dia mensatukan dari berbagai macam suku bangsa ini, menyatukan ini masih sulit karena ini tergantung pribadi anak ini macam-macam ya. Kesatuan dan kesatuan tersebut. Sudah itu untuk rencana ke depan apa yang akan dilakukan Bu? Kira-kira menyatukan kayak anak itu biar bersatu menjadi satu Bu. Sesuai dengan kurikulum merdeka itu ingin menyatukan dengan banyak memberi materi-materi atau memberi masukan-masukan kepada anak atau sejenis nasihat-nasihat atau masukan untuk supaya anak itu lebih tahu lagi manfaat dan tujuannya kita bersatu. Berarti memberi materi, masukan-masukan apa itu cerita-cerita yang berfaedah. Oh iya, untuk bisa menjadi bersatu, menjadi persatuan itu lebih dia pahami lagi ya, lebih berbeda segala macam ya. Bagaimana pembelajaran yang Ibu rencanakan agar dapat berjalan lancar sesuai dengan Ibu harapkan kira-kiranya Bu? Mengharapkan pembelajaran tentunya lebih kepada pembelajaran yang menyenangkan tadi, kemudian mendemonstrasikan, mempraktekkan yang bisa dipraktekkan di lingkungan kelas. Berarti caranya dari Ibu itu mendemonstrasikannya, mempraktekkan di kelas juga agar anak itu persatuan. Inilah tentang persatuan ya. Ayo oke. Setelah Ibu menemukan solusi dari pembelajaran tadi, kapan Ibu akan memulai pembelajaran yang Ibu rencanakan tadi? Untuk memulai biasanya setiap mau memasuki materi di kelas. Masuki hari ini materinya, berarti mulai untuk hari ini materi sesuai dengan yang penemuan di dalam observasi. Berarti Ibu memulainya setiap mau memulai pembelajaran Ibu mulai, tapi sebagai bahan refleksi tadi di hari-hari dilakukan tadi Bu ya, sebagai untuk yang Ibu lakukan. Pada sesi ini apa yang Ibu rasakan saat melakukan observasi ini? Sebelum observasi apa yang Ibu rasakan? Tadi pemberian materi kadang kesulitan anak kurang memahami, setelah kelas bisa anak bisa memahami materi yang disampaikan. Berarti dari blok satu tadi anak belum memahami, sekarang sudah bisa memahami. Observasi yang ya ini langsung ke observasi dan observasi ya. Berarti dari anak yang belum bisa memahami sampai bisa memahami, itu yang aneh Pak.